Kamu ikut ibumu saja. Jangan ganggu kehidupan baru ayah dengan Citra. Angin dingin. Sisa dari hujan deras barusan. Berembus melintasi pelataran Pengadilan Agama Bandung. Kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu tajam. Kami baru saja menerima akta cerai dan meninggalkan gedung pengadilan. Perceraian kami secara hukum baru saja sah kurang dari 2 menit yang lalu. Di sampingku berdiri Dava, putraku yang berusia 7 tahun. Dava menatap wajah ayahnya dengan tatapan tak percaya. Dia masih berharap. Di detik-detik terakhir ini, ayahnya akan memberinya ucapan selamat tinggal yang lembut. Dengan keyakinan itu, dia masih menyayangi ayahnya hingga hari ini. Namun, mantan suamiku, Bara, sama sekali tidak berniat mendekati putranya. Dalam rangkulan Bara, seorang wanita muda yang perutnya mulai membuncit. Bersandar manja. Dia adalah rekan kerja sekaligus selingkuhan Bara, Citra Lestari. Akhirnya kita bisa mulai membangun keluarga kecil kita sendiri ya, Mas, kata Citra, sambil mengelus perutnya dengan mesra. Dia sengaja tersenyum lebar agar aku bisa mendengarnya. Duduk di sampingnya, mantan ibu mertuaku, Ibu Wati, mengangguk puas. Syukurlah, kali ini akhirnya akan lahir anak kandung yang benar-benar mewarisi darah Bara. Sudah lama sekali menunggunya. Ya, kata mantan ibu mertuaku. Ucapannya setajam silet yang menyayat udara. Aku bisa merasakan jari-jari kecil Dava gemetar di genggamanku. Meski begitu, anak itu tidak menangis. Dia menggigit bibirnya kuat-kuat dan mengeratkan genggamannya di tanganku. Bara tenggelam dalam kebahagiaan karena telah menemukan keluarga baru. Dia baru saja mencampakkan anak yang telah memanggilnya ayah dan menyayanginya selama 7 tahun. Namun, tak ada sedikit pun penyesalan di wajahnya. Berpura-pura kuat juga tidak ada gunanya. Arine, Bara mendengus meremehkan. Menatapku dari atas ke bawah. Kau salah mengartikan diamku sebagai kekalahan. Kau tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Aku serahkan Dava padamu. Aku akan punya anak kandung. Mulai sekarang, aku akan memprioritaskan Citra dan bayi di kandungannya. Mendengar kata-kata itu, aku berbalik menatapnya untuk terakhir kali. Tak ada kemarahan di mataku. Hanya ada kekecewaan yang mendalam dan tak tergoyahkan. Selama 11 tahun, aku telah menjaga harga diri dan martabat pria ini, agar dia bisa berdiri tegak di hadapan ibunya. Agar dia bisa menjaga nama baiknya di mata masyarakat. Sekeras apapun aku dijadikan kambing hitam, aku tidak pernah mengungkapkan kebenaran. Aku dihina oleh ibu mertuaku sebagai wanita mandul yang tak berguna. Dan harus menanggung malu setiap acara kumpul keluarga saat lebaran. Aku hanya diam, tersenyum, dan membiarkannya berlalu. Aku melakukan semua itu untuk melindungi hubungan antara suami dan putraku. Harapanku hanyalah agar Dava bisa tumbuh tanpa pernah meragukan kasih sayang ayahnya. Namun, harapan itu hari ini dihancurkan dengan kejam oleh kata-katanya sendiri. Aku bukan lagi istri yang harus menelan kata-kata demi menjaga nama baiknya. Meskipun begitu, aku tidak membeberkan semua kebenaran di tempat ini. Aku tidak ingin menjadikan masa lalu ayahnya sebagai tontonan di depan putraku yang berharga. Aku menggenggam kembali tangan Dava yang bergetar dan berkata dengan tenang. Ayo kita pulang. Nak, kakek sudah menunggu. Saat kami membalikkan badan dan mulai melangkah, terdengar suara manja Citra dari belakang. Mas Bara, ayo kita pergi sekarang. Nanti kita terlambat jadwal periksa di rumah sakit. Yo, rumah sakit. Kata itu membuat langkahku terhenti. Ah, iya juga. Hari ini jadwal pertama kita periksa kandungan sama-sama. Juan Mike. Sahut Bara dengan nada bersemangat. Iya. Ku dengar DR. Hardiman itu sangat terkenal keahliannya.
Karena ini rumah sakit Hasan Sadikin. Antreannya pasti panjang. Tapi kalau ada Mas Bara menemaniku, aku merasa tenang. Dokter Hardiman. Rumah sakit Hasan Sadikin. Mendengar nama itu, jantungku berdebar dingin. Itu adalah rumah sakit tempat kami dulu bolak-balik berobat, dan itu adalah nama dokter yang menangani kami. Begitu rupanya. Gumamku pelan. Nyaris tak terdengar siapapun. Bara sama sekali tidak paham. Ia tidak tahu apa makna dari tempat yang akan ia datangi itu. Ia tidak sadar betapa rapuhnya kehamilan yang dibanggakan oleh Citra tersebut. Sebelum menyelesaikan urusan perceraian, aku telah menitipkan sebuah dokumen penting kepada pengacaraku. Ibu Diana. Itu adalah selembar surat persetujuan lama yang ditandatangani sendiri oleh Bara. Di sana tertinggal bukti nyata bahwa ia dengan kemauannya sendiri telah memutuskan untuk menjadi seorang ayah melalui program inseminasi buatan dengan donor. Bara percaya tanpa ragu bahwa semuanya berjalan sesuai keinginannya, mengusir mantan istri yang dianggap pengganggu lalu mendapatkan istri baru dan anak sedarah daging. Ia merasa dirinya adalah pihak yang berkuasa memilih keluarga. Namun, ia akan segera menyadari sesuatu. Bahwa kebisuan yang kujaga selama 11 tahun bukanlah karena aku lemah tak berdaya. Dan bahwa ada kenyataan kejam yang pernah disampaikan oleh Dr. Hardiman kepadanya di masa lalu. Ayo kita jalan. Dava. Aku kembali menuntun tangan putraku. Berjalan menembus angin dingin. Tidak perlu menoleh ke belakang. Akhir dari cerita yang sebenarnya baru akan dimulai di ruang periksa yang sedang mereka tuju itu. Di dalam gerbong kereta komuter yang membawa kami dari Bandung menuju rumah orang tuaku di Lembang. Suasana siang itu terasa tenang. Sinar matahari yang redup menyelinap dari balik jendela menghangatkan kursi penumpang. Namun tubuh kecil Dava yang duduk di sebelahku masih terasa kaku. Dava terus menatap pemandangan yang melintas di luar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Biasanya ia adalah anak yang ceria dan selalu berkata, "Bu, lihat papan iklan itu lucu." Ya, suara ceria itu, kini sepenuhnya direnggut di depan gedung pengadilan tadi. "Dava," panggilku lembut. Bahu kecilnya tersentak kaget. Saat ia menoleh, kulihat matanya sudah dipenuhi genangan air mata. Air mata yang sedari tadi ia tahan agar tidak jatuh di depan ayahnya. "Bu, apa aku ini benar-benar cuma pengganggu?" Suaranya nyaris seperti cicitan yang dipaksakan keluar. Kata-kata Bara yang menyuruhnya untuk jangan mengganggu keluarga barunya telah menancap layaknya belati es di hati anak berusia 7 tahun itu. Membayangkan betapa hancurnya ia membuat dadaku serasa mau pecah. Tentu saja tidak. Aku menarik tubuh Dava dan memeluknya erat. Mengikuti irama goyangan kereta. Aku mengelus punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya. Dava bukan pengganggu siapa-siapa. Dava adalah harta paling berharga buat ibu. Tolong jangan pernah lupakan itu. Dava membenamkan wajahnya di jaketku, dan akhirnya menangis sejadi-jadinya. Beberapa penumpang menoleh ke arah kami. Tapi aku tidak peduli dan terus memeluk putraku. Peduli amat soal ikatan darah atau bukan. Anak ini adalah putra berharga yang kuinginkan dari lubuk hatiku. Yang telah bersumpah akan kulindungi dengan taruhan nyawaku. Di saat yang sama, mantan suamiku yang dengan kejam mencampakkan kami, Bara, sedang duduk di ruang tunggu VIP Rumah Sakit Hasan Sadikin bersama selingkuhannya. "Rina, rumah sakit besar memang bersih dan bagus ya, Mas." Tapi aku jadi agak gugup. Citra mengelus perutnya yang mulai menonjol. Bersandar manja di bahu Bara. "Tenang saja. Kan ada aku di sini." Bara tersenyum bangga. Merangkul bahu wanita itu. Saat ini ia percaya sepenuhnya bahwa ia adalah pemenang yang sempurna. Mengusir mantan istri yang merepotkan. Mendapatkan wanita muda yang memujanya. Dan anak sedarah daging. "Ah, Mas Bara. Ini kuesioner medis untuk suami. Tolong diisi."
Iya. Citra menyodorkan papan dada yang diberikan oleh suster bagian pendaftaran. Di sana terdapat pertanyaan tentang riwayat penyakit keluarga dan riwayat pengobatan reproduksi masa lalu. Penabara mendadak terhenti di depan satu pertanyaan. Apakah Anda pernah menjalani pengobatan infertilitas atau teknologi reproduksi berbantu di masa lalu? Selama sekian detik, ingatan 11 tahun yang lalu terlintas di benak Bara. Di ruang periksa rumah sakit yang sama ini, mendengarkan hasil tes yang dingin dari DR. Hardiman dan bagaimana ia menangis berlutut dalam keputusasaan di depan Arini, namun ia segera menggelengkan kepalanya. Menekan ingatan itu jauh ke dasar hatinya. Mas, ada apa? Citra menatapnya dengan heran. Bara kembali memaksakan senyum santai. Ah, tidak apa-apa. Aku ini sehat walafiat. Kokun. Waktu sama mantan istriku dulu masalahnya kan ada di dia makanya susah. Tapi kamu memang luar biasa. Citra. Sambil berkata demikian, ia tanpa ragu mencentang kotak. Tidak ada pada riwayat penyakit. Ia benar-benar berpikir bahwa ia bisa menghapus fakta masa lalu begitu saja. Kebisuanku yang menutupi rahasianya selama 11 tahun malah dianggapnya sebagai kelemahan mantan istrinya. Dan ia bahkan telah menulis ulang ingatannya sendiri. Namun, kedamaian yang dibangun di atas kebohongan tidak akan bertahan lama. Di waktu yang sama, aku dan Dava telah tiba di rumah masa kecilku tempat ayahku, Pak Danu, menunggu. Begitu melewati pagar, ayahku sudah berdiri di depan pintu. Pensiunan guru SMP itu tampak semakin beruban. Namun senyum hangatnya tidak berubah saat menyambut kami. Selamat datang kembali. Arini. Dava juga. Ayo masuk. Kami pulang. Kek. Ayahku tidak bertanya apa-apa. Ia hanya mengusap lembut kepala Dava dengan tangannya yang besar dan membawakan barang-barang kami. Begitu masuk ke dalam rumah, udara yang hangat menyelimuti kami. Ketegangan di wajah Dava perlahan tampak mereda. Saat Dava sedang beristirahat meminum teh manis hangat, ponselku berdereng. Di layar tertera nama pengacara yang membantuku mengurus perceraian. Ibu Diana. Halo. Dengan Arini. Bu Arini. Kerja bagus hari ini. Saya baru saja mendapat konfirmasi dari pihak pengadilan bahwa akta cerai sudah diproses. Secara hukum, perceraian sudah sah. Terima kasih banyak, Bu Diana. Ini semua berkat bantuan Ibu. Tidak. Saya hanya melakukan tugas saya. Ngomong-ngomong soal dokumen yang Ibu titipkan pada saya. Nada suara Bu Diana sedikit merendah. Dokumen yang dimaksud adalah selembar surat persetujuan lama yang aku serahkan bersama dokumen perceraian. Surat persetujuan program inseminasi buatan dengan donor sperma yang ditandatangani sendiri oleh Bara, 11 tahun lalu sebagai bukti, ia menerima Dava sebagai anaknya. Apakah Ibu benar-benar yakin tidak ingin mengeluarkan dokumen ini selama proses mediasi tadi? Kalau ini ditunjukkan, mungkin Pak Bara tidak akan berani mengucapkan kata-kata yang membuang Dava. Tidak apa-apa. Jawabku tenang, namun tegas. Saya menyimpan dokumen itu bukan untuk menyerangnya. Saya menyimpannya hanya sebagai bukti untuk Dava saat ia besar nanti. Untuk menunjukkan betapa ia sangat diharapkan kelahirannya. Meskipun aku membongkar kebohongan ayahnya dan memaksanya menyayangi putranya, hal itu tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan di hati Dava. Saya sangat memahami perasaan Bu Arini. Namun Bu Diana tampak ragu sejenak. Lalu menyampaikan sesuatu yang tidak terduga. Saat saya memeriksa ulang dokumen terkait kehamilan saudari Citra Lestari yang diajukan oleh pengacara pihak sana, saya menyadari ada sesuatu yang ganjil. Ganjil bagaimana? Mengenai usia kehamilan yang dilaporkannya saat ini dan waktu di mana Pak Bara mengaku mereka mulai berpacaran. Jika disandingkan, ada selisih waktu sekitar 1 bulan. Secara perhitungan medis,
Masa pembuahan terjadi sebelum mereka resmi berpacaran. Aku menahan napas. Tentu saja usia kehamilan bisa memiliki margin kesalahan atau perbedaan tiap individu. Jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan. Tapi, jika hari ini Pak Bara benar-benar menemani Citra periksa ke Diar, Hardiman, tanpa perlu mendengar kelanjutan ucapan Bu Diana. Aku sudah mengerti. Dokter, Hardiman adalah spesialis yang dulu menangani infertilitas kami. Ia memegang rekam medis yang merupakan catatan mutlak. Sehebat apapun Bara menyembunyikan masa lalunya, fakta medis dan kontradiksi lini masa kehamilan itu tak bisa dimanipulasi. Dan saat ini mereka sedang berada di ruang tunggu rumah sakit tersebut. Saat aku menyampaikan hal itu, terdengar hela napas pelan dari Bu Diana di ujung telepon. Bara percaya semuanya berjalan sesuai keinginannya. Namun, ia tidak sadar. Tempat yang ia datangi dengan langkah kakinya sendiri itu adalah pintu pertama yang akan menghancurkan kebohongan dan arogansinya. Aku menutup telepon dan menatap langit kelabu di luar jendela. Angin mulai mengubah arahnya. Ibu Citra Lestari, silakan masuk ke ruang periksa. Suara perawat yang tenang menggema di ruang tunggu RSHS. Citra berdiri dengan gembira, menarik lengan Bara. Bara pun melangkah masuk dengan gaya angkuh. Ia yakin bahwa saat ini ia berada di puncak kehidupannya sebagai pria sejati. Begitu masuk ke ruang periksa, tampak seorang dokter senior beruban duduk di sana. Ia adalah Dior Hardiman, spesialis fertilitas dan kandungan. Dokter, Hardiman perlahan membaca rekam medis di layar dan kuesioner yang baru saja diserahkan. Lalu ia mengangkat wajahnya dan menatap Bara. Bapak Bara ya? Sepertinya Bapak pernah berobat ke klinik kami sebelumnya. Pertanyaan tenang itu membuat Bara mengangkat bahu tipis dan menyunggingkan senyum sombong. Dulu pernah menemani mantan istri saya untuk pengobatan infertilitas, tapi kali ini untuk periksa kandungan calon istri saya yang baru. Citra, karena saya sendiri sama sekali tidak ada masalah. Jadi sudah lama saya tidak kemari. Bara menggenggam tangan Citra, berbicara dengan penuh percaya diri. Citra pun menatap Diar Hardiman dengan bangga. Namun, ekspresi Diar Hardiman sama sekali tidak berubah. Ia mempertahankan tatapan dingin khas seorang profesional medis dan menunjuk kuesioner di mejanya. Berdasarkan laporan Ibu Citra, saat ini usia kandungan sudah memasuki minggu ke-16. Benar iya, Dok. Kami baru pacaran 3 bulan. Tapi kami merasa sangat beruntung bisa langsung dikaruniai anak ini. Jawab Citra dengan raut bahagia. Pena Diar Hardiman terhenti seketika. Hening yang aneh menyelimuti ruang periksa selama beberapa detik. Dokter, Hardiman menatap bergantian antara layar komputer dan kuesioner. Memilih kata-katanya dengan hati-hati. Berpacaran selama 3 bulan. Namun, kehamilan 16 minggu itu setara dengan sekitar 4 bulan. Secara perhitungan, perkiraan waktu pembuahan terjadi sebelum kalian berdua mulai berpacaran. Mengenai hal ini, senyum Citra seketika menegang. Itu. Sebelumnya kami sudah sering curhat. Hubungan kami agak. Ya. Melihat Citra yang mendadak terbata-bata, kening Bara berkerut. Citra, bukankah kamu bilang sebelum jadian denganku kamu masih susah putus dari mantanmu dan kalian sering ribut? Kamu bilang kita baru melakukan hubungan itu setelah kamu benar-benar putus darinya. Kan iya, Mas. Tapi kan hitungan usia kehamilan dokter bisa saja meleset sedikit. Iya. Kan? Dok Citra panik. Memeluk lengan Bara dan tertawa canggung menutupi kegugupannya. Melihat kepanikan Citra, Bara menghentikan rasa penasarannya. Baginya,
Pura-pura tidak melihat kenyataan yang merugikan dirinya adalah keahlian utamanya. Dokter, selisih sedikit itu biasa, kan? Pokoknya tolong USG dan perlihatkan anak kami yang sehat itu. Ucap Bara mencoba memotong pembicaraan. Namun Hardiman menggeleng pelan. Dalam dunia medis, perhitungan usia kandungan yang akurat sangat penting demi keselamatan ibu dan janin. Dan ada satu hal lagi yang harus saya pastikan. Dokter, Hardiman menunjuk bagian riwayat pengobatan reproduksi masa lalu dengan pulpennya. Bapak Bara, Anda mengisi tidak ada di sini. Namun untuk mengetahui urutan waktu kehamilan ini secara akurat dan memberikan tindakan yang tepat, saya perlu memastikan kesesuaiannya dengan rekam medis Bapak yang lama. Sudah kubilang aku ini sehat walafiat. Masalahnya dulu cuma ada di mantan istriku. Nada suara Bara mulai bercampur emosi. Namun Hardiman tidak mundur sedikit pun. Catatan masa lalu tidak bisa dibuka tanpa persetujuan dari Bapak Bara sendiri. Meskipun kepada pasangan Anda saat ini. Namun, sebagai konfirmasi fakta yang dibutuhkan untuk diagnosis hari ini, apakah Bapak bersedia memberikan persetujuan agar kami bisa membuka rekam medis Bapak dari 11 tahun yang lalu yang masih tersimpan di rumah sakit ini? Udara di ruang periksa menjadi sangat tegang. Keringat dingin mulai merembes di dahi Bara. Ingatan 11 tahun lalu seolah merayap keluar bagaikan lumpur hitam dari dasar hatinya. Namun jika ia menolak persetujuan di sini, Citra yang ada di sebelahnya pasti akan curiga. Mas Bara, kalau dokter bilang begitu, suruh periksa saja. Toh kalau Mas tidak punya masalah, tidak ada yang perlu disembunyikan. Kan? Ucapan polos Citra sepenuhnya menutup jalan keluar Bara. Gengsi sebagai laki-laki dan arogansi untuk tetap terlihat sebagai pemenang sempurna telah merenggut kewarasannya. Baiklah. Silakan dicek toh aku tidak punya masalah apa-apa. Ucap Bara dengan nada kesal. Seraya menandatangani persetujuan pembukaan rekam medis. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Itu sudah 11 tahun yang lalu. Hasil tes waktu itu pasti tidak ada artinya. Di waktu yang sama, di rumah orang tuaku di Lembang, saat aku sedang memandangi wajah tidur Dava, ponselku bergetar oleh notifikasi yang kurang ajar. Di layar muncul pesan dari mantan ibu mertuaku. Wati Arini, aku tidak akan membiarkan anakku membayar sepeser pun untuk harta gonogini atau nafkah anak. Ini semua salahmu karena jadi perempuan mandul yang tidak bisa memberi pewaris. Kami bersyukur karena kamu membawa pergi anak yang tidak ada ikatan darah itu. Mulai sekarang aku akan menyambut Citra sebagai menantu sejatiku. Jangan pernah berani berhubungan dengan keluarga kami lagi. Membaca deretan kata-kata kasar itu, aku tidak merasa marah, melainkan merasa sangat kasihan. Wanita ini tidak tahu apa-apa. Ia tidak tahu bahwa putra kebanggaan yang dipujanya setengah mati itu, 11 tahun lalu pernah menangis berlutut, mengemis padaku. Ia tidak tahu bahwa demi membawa rahasia itu sampai mati, aku rela menahan semua hinaan kasarnya selama ini. Ibu Wati, kesempurnaan putramu yang kau yakini itu sebentar lagi akan terbukti hanya ilusi? Bisikku dalam hati pada entah siapa. Di atas meja terdapat fotokopi dokumen dari kantor pengacara Budiana. Di sana tanda tangan Bara yang menyetujui untuk menerima Dava sebagai anak melalui program inseminasi buatan masih tertera dengan sangat jelas. Kembali ke ruang periksa Rumah Sakit Hasan Sadikin. Setelah mendapat persetujuan Bara, Dr. Hardiman perlahan membuka fail lama di rekam medis elektroniknya. Bunyi klik mouse terdengar sangat keras memecah kesunyian ruangan. Dokter, Hardiman menatap layar dan dengan suara datar namun tak mengizinkan bantahan. Ia menyampaikan fakta tersebut. Bapak Bara, ini adalah hasil analisis sperma Anda. 11 tahun yang lalu. Napas Bara terhenti. Citra menatap wajah Dr. Hardiman dengan penasaran.
Dalam catatan saat itu tertulis sangat jelas bahwa pada pihak suami ditemukan faktor sangat krusial yang membuat kehamilan alami nyaris mustahil terjadi. Saat itu saya sudah menyampaikan fakta ini secara jujur kepada Anda dan mantan istri Anda. Senyum Citra membeku total. Aku bisa membayangkan bagaimana darah seketika surut dari wajahnya. Tunggu sebentar. Maksudnya apa ini? Dok, tanya Citra dengan suara gemetar. Namun, Dr. Hardiman tidak mengalihkan pandangannya dari Bara. Saya tidak mengatakan bahwa kemungkinannya nol mutlak. Namun, jika fakta medis ini disandingkan dengan usia kehamilan yang sangat tidak wajar yang kita bahas tadi, ini bukanlah situasi di mana kalian bisa bergembira dengan santai. Bara duduk kaku di kursinya. Tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Kebohongan besar yang ia sembunyikan mati-matian selama 11 tahun. Yang selalu ia lemparkan kesalahannya padaku. Kini runtuh berkeping-keping oleh bukti mutlak berupa rekam medis objektif. Omong kosong, catatan itu pasti salah. Kesunyian ruang periksa pecah oleh teriakan Bara. Ia melompat dari kursinya dan menatap tajam Dr. Hardiman. Kepanikan karena harga diri kelelakiannya hancur lebur membuatnya kehilangan seluruh akal sehat. Itu tes 11 tahun lalu. Kan? Tidak ada hubungannya dengan diriku yang sekarang. Lagi pula pasti Arini yang bermain di belakang. Dia memalsukan rekam medis ini untuk balas dendam padaku. Bara mulai melontarkan alasan yang sangat tidak masuk akal. Ia sama sekali tidak mau mengakui fakta bahwa dirinya lah penyebab kemandulan itu. Dokter. Hardiman menatap dingin ke arah Bara yang mengamuk. Memalsukan rekam medis adalah hal yang mustahil. Saat itu, Anda mendengar sendiri hasilnya dengan telinga Anda sendiri. Lalu Anda menyetujui rencana tindakan medisnya, dan Anda sendiri yang menandatangani dokumen persetujuannya. Bukan kata-kata teguh Dr. Hardiman membuat Bara tercekat. Di sebelahnya, Citra menatap Bara dengan pandangan seolah melihat hal yang mustahil. Kepercayaan diri wanita itu telah lenyap tak berbekas. Mas Bara. Bohong kan Mas bilang Mas tidak ada masalah? Mas bilang mantan istrimu yang bermasalah. Mas bilang begitu kan? Suara Citra melengking histeris. Ia sendiri juga menyembunyikan rahasia fatal yang tak boleh terbongkar. Tunggu dulu. Kalau begitu, anak di perutku ini. Anak siapa? Ucapan Citra yang keceplosan itu membuat wajah Bara seketika merah padam karena amarah. Rasa cemas terhadap kondisi tubuhnya sendiri ditambah kecurigaan terhadap selingkuhannya meledak bersamaan. Jangan-jangan kamu belum putus dari mantanmu itu. Kamu mau menipuku dan menumbalkan anak orang lain padaku. Ruang periksa dalam sekejap berubah menjadi arena pertengkaran yang menjijikkan. Dokter. Hardiman menghela napas panjang dan berkata dengan suara sedingin es. Ini rumah sakit. Anda mengganggu pasien lain. Silakan selesaikan masalah pribadi Anda di rumah. Rapikan fakta-faktanya sebelum jadwal pemeriksaan berikutnya. Diusir dari ruang periksa. Bara gemetar menahan marah. Ia berusaha melemparkan semua kesalahan dan rasa malunya ini padaku. Sambil berjalan di lorong rumah sakit, ia meneleponku. Di ruang tengah rumah orang tuaku. Ponselku bergetar. Layar menunjukkan nama Bara. Setelah memastikan Dava ada di ruangan lain, aku menekan tombol jawab dengan tenang. Bersamaan dengan itu, aku menekan tombol rekam percakapan. Halo. Kamu menjebakku. Ya, begitu telepon tersambung. Teriakan Bara yang memekakan telinga langsung menggema. Berapa yang kamu bayar ke si dokter? Sialan itu kamu suruh dia ngotak-ngatik rekam medisku. Kan aku tidak menjawab. Hanya mendengarkan teriakannya. Perempuan cacat yang tidak bisa hamil sepertimu. Mau mencoba menghancurkan hidup baruku. Hah? 11 tahun lalu juga sama semua karena kamu yang memberiku stres. Ini semua salahmu. Dasar pembawa sial.
Kata-kata kasarnya menginjak-injak pengorbananku selama 11 tahun. Namun makiannya semakin menjadi-jadi. Dava juga sama. Entah dari benih laki-laki mana dia berasal. Anak menjijikan seperti itu bukan anakku, untung aku cerai. Rasanya lega. Keluarga palsu semacam itu. Dasar sampah yang kubuang. Jangan berlagak sombong. Itu adalah kata-kata yang tidak bisa dimaafkan. Demi melindungi harga dirinya sendiri. Ia menyangkal nilai keberadaan anak berusia 7 tahun. Aku berusaha keras menahan tanganku yang mulai gemetar karena marah. Semakin ia berteriak. Rekaman ini akan semakin menjadi bukti yang mematikan sebagai bukti kekerasan verbal dan pelecehan emosional terhadap anak. Sudah selesaikah bicaranya? Suaraku yang sedingin es membuat bara seketika bungkam sesaat. Aku tidak melakukan apa-apa. Rekam medis itu adalah fakta. Anda mendengarkan sendiri hasilnya. Anda menangis memohon di ruang periksa. Tolong jangan pernah beritahu ibu. Janji itu telah kujaga selama 11 tahun. Terdengar suara napas bara yang terengah-engah dari seberang telepon. Berisik, urusan masa lalu seperti itu sudah kulupakan. Aku akan punya keluarga baru. Di perut Citra ada bayi yang mewarisi darahku. Beda dari pecundang seperti kalian. Mendengar ia masih berkata seperti itu, aku malah merasa kasihan padanya. Oh, jadi Anda masih benar-benar percaya soal itu? Soal ketidaksesuaian usia kehamilan Citra dengan masa pacaran kalian? Apa Dr. Hardiman tidak memberitahunya tadi? Seketika udara di seberang telepon membeku sepenuhnya. Kenapa? Kenapa kamu bisa tahu? Pengacara saya menyadarinya dari dokumen yang diserahkan pihak Anda. Bara, Anda membuang saya dan Dava demi melindungi diri sendiri dan demi ilusi ikatan darah palsu. Tapi coba pikirkan. Apa yang sebenarnya Anda dapatkan? Merasa tertusuk tepat di titik lemahnya. Bara berteriak panik. Jangan macam-macam kamu. Jangan pernah ngomong macam-macam ke ibuku. Kalau kamu berani membocorkan masa laluku, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Aku tidak akan bayar sepeser pun untuk harta gono gini atau nafkah anak. Aku menarik napas perlahan dan berkata dengan tegas. Saya tidak akan bilang apa-apa pada Ibu Wati. Fakta yang sebenarnya akan terungkap oleh tindakan Anda sendiri. Aku menutup telepon setelah mengatakan itu. Di ponselku tersimpan data rekaman berdurasi 6 menit. Bukti abadi saat ia menghinaku dan memanggil Dava dengan sebutan sampah. Ia pikir ia sedang mengancamku. Ia pikir kalau ia tidak mau bayar nafkah anak, aku hanya bisa menangis pasrah. Namun, ia melakukan kesalahan fatal. Ia tidak sadar betapa mematikannya daya hancur rekaman ini untuk proses hukum nanti dan bagaimana kebohongan yang ia buat untuk melindungi diri malah mencekik lehernya sendiri. Aku menatap layar yang menyimpan file bernama rekaman ancaman. Cerita ini baru saja dimulai. Seberapa banyak pun ia mencoba berbohong. Bukti objektif sudah mulai terkumpul. Ayo, cepat cap jempol di sini. Ini belas kasihan terakhir dariku untuk keluarga pencuri yang sudah menipu rumah tangga. Kami selama 11 tahun bersamaan dengan suara dingin itu. Sebuah amplop kokelat tebal dilemparkan ke atas meja. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu. Tepat setelah sarapan pagi yang tenang di rumah ayahku. Yang menekan bel pintu dengan kasar dan mendobrak masuk tak lain adalah Bara dan mantan ibu mertuaku, Wati. Tanpa menunjukkan sopan santun layaknya tamu, mereka langsung masuk begitu saja. Ibu Wati menatapku dengan sorot mata merendahkan, seolah melihat kotoran. Di belakangnya, Bara berdiri melipat tangan sambil tersenyum licik. Dokumen yang dilemparkan ke meja berjudul surat pernyataan. Isinya adalah melepaskan seluruh hak atas nafkah anak dan harta gono gini. Dan satu lagi. Sebuah kalimat yang sangat tidak wajar ditekankan dengan huruf tebal. Dilarang keras membocorkan kepada pihak ketiga manapun mengenai kejadian selama masa pernikahan dan alasan perceraian. Melihat kalimat itu, aku langsung memahami tujuan asli Bara.
Ia ketakutan fakta medis tentang kemandulannya yang terbongkar di RSHS kemarin. Ia sangat takut hal itu diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Terutama oleh ibunya yang kini sedang berdiri bangga di sebelahnya. Ibu Wati, kalau saya bicara yang sebenarnya tentang surat ini. Diam kamu, Wati membentak histeris. Memotong ucapanku. Dasar perempuan mandul tak berguna, hinaan Wati tanpa ampun mengiris hatiku. Kamu yang barang cacat sudah jadi parasit menempel pada bara yang sempurna selama 11 tahun, harusnya kami yang menuntut ganti rugi. Citra sekarang sedang mengandung darah daging asli bara. Harganya beda jauh dengan perempuan cacat sepertimu. Aku menatap lekat-lekat wajah Ibu Wati. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Ia tidak tahu apa yang terjadi di ruang periksa kemarin. Bagaimana Diar? Hardiman menampar bara dengan hasil tes sperma masa lalu. Dan betapa tidak masuk akalnya usia kehamilan Citra secara medis. Bara menyembunyikan kebenaran dari ibunya, dan malah menjadikan ketidaktahuan serta mulut kasar ibunya sebagai tameng untuk menyerangku. Betapa pengecut dan menyedihkannya laki-laki ini. Membohongi ibunya sendiri dan menyalahkanku demi melindungi posisinya. Hai, Arine. Dengar kata ibu. Bara melangkah maju dan berbisik rendah di telingaku. Wajahnya memancarkan senyum menjijikkan yang bercampur antara kepanikan dan niat jahat. Kalau kamu tidak mau tanda tangan surat ini, aku punya cara lain. SD tempat Dava pindah sekolah sudah ditentukan. Kan aku bisa menyebarkannya ke tetangga dan komite orang tua murid di sana. Aku akan beritahu mereka kalau anak itu bukan anak yang lahir alami. Bahwa dia adalah barang palsu menjijikkan yang tidak mewarisi darahku. Mendengar ancaman itu, seluruh darah di tubuhku membeku. Keringat dingin mengalir di punggungku. Saat ini, Dava sedang menyiapkan perlengkapan sekolah di kamar belakang. Jika kata-kata penuh kedengkian itu sampai ke telinganya, aku merasakan ketakutan yang hebat untuk pertama kalinya. Seberapapun aku dicaci, aku tidak akan merasa sakit hati. Tapi bara menjadikan kehidupan baru Dava. Tempatnya bersosialisasi. Sebagai sandera. Jika rumor seperti itu disebarkan di komunitas kecil, anak itu pasti akan dikucilkan. Ia menyerang titik kelemahanku yang paling ingin kulindungi dengan cara yang paling kejam. Melihat wajahku yang pucat pasi, bara mendengus seolah yakin akan kemenangannya. Kalau paham, cepat tanda tangan. Kamu sudah tidak bisa menang melawanku. Hiduplah dalam bayang-bayang seumur hidupmu. Saat pena disodorkan dan aku nyaris menghela napas putus asa. Ayahku, Pagdanu, yang sedari tadi berdiri diam di sudut dinding, perlahan melangkah maju. Sebagai seorang pensiunan guru, ia tidak berteriak atau kehilangan ketenangan. Dengan suara yang dalam dan tenang, ia menatap lurus ke mata bara. Kamu sungguh tidak punya rasa malu sebagai seorang ayah. Satu kalimat itu membuat bara tersentak. Apa katamu? Tidak peduli soal ikatan darah. Kamu sudah membesarkan anak itu selama 7 tahun. Hari saat dia pertama kali bisa berjalan. Malam saat dia menangis karena demam tinggi. Kamu pasti ada di sampingnya sebagai seorang ayah. Tapi sekarang kamu mau membuang ingatan itu demi menyelamatkan dirimu sendiri. Kata-kata ayahku menusuk tajam kebanggaan dangkal bara. Namun, Wati segera menyela. Pagdanu, tidak usah banyak omong, kalau mendidik anak perempuan saja, tidak becus toh dia cuma anak dari benih orang lain. Kan orang tua dari perempuan pencuri yang menipu anakku kok berani menasihati. Tepat setelah jeritan Wati bergema, pintu geser kamar belakang terbuka pelan. Dava berdiri di sana dengan wajah pucat. Ayah. Ayah bilang aku ini menjijikkan, suara kecilnya bergetar. Di tangannya, ia menggenggam erat foto berdua dengan ayahnya yang selalu ia hargai. Bara tampak kikuk sesaat. Matanya bergerak-gerak. Namun segera kembali memasang wajah dingin. Ya,
Benar. Kamu bukan anak kandungku. Jadi mulai sekarang lupakan aku dan hiduplah sembunyi-sembunyi dengan ibumu. Air mata Dava menetes deras ke lantai. Aku meletakkan pena dengan kuat ke atas meja. Berlari menghampiri Dava dan memeluknya erat. Tubuh kecilnya bergetar hebat karena ketakutan dan kesedihan. Sih, terserahlah. Hari ini kuampuni kamu. Bara membalikkan badan. Meninggalkan surat pernyataan di meja. 3 hari tanda tangani dan kirim balik dalam 3 hari. Kalau tidak, aku benar-benar akan menyebarkannya ke seluruh sekolah dan menghancurkan masa depan bocah itu. Wati mendengus bangga dan keduanya pergi seperti badai berlalu. Di ruang tamu yang tersisa hanya terdengar suara angin yang masuk dari celah jendela dan isak tangis Dava. Aku belum pernah merasakan kebencian sebesar ini. Mereka telah melewati batas yang tidak boleh dilewati. Jika hanya menginjak-injak harga diriku, aku masih bisa menahannya. Tapi mereka menggunakan hati murni seorang anak dan masa depannya sebagai alat pemerasan untuk mengubur segala perlawananku. Dengan tangan bergetar, aku mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada pengacara Diana. Bu Diana, tolong eksekusi semua prosedur hukum yang sudah kita persiapkan. Beberapa menit kemudian, balasan singkat datang dari Bu Diana. Di layar terlampir sebuah file gambar. Itu adalah salinan pengajuan gugatan dan pelestarian alat bukti yang telah disiapkan untuk diserahkan ke pengadilan agama. Mereka pikir mereka telah menyudutkanku. Mereka pasti sedang tertawa terbahak-bahak di dalam mobil. Mengira telah mencabut habis taring perlawananku. Namun surat larangan buka mulut yang ditinggalkan di atas meja itu justru menjadi bukti objektif dan mutlak bahwa Bara mengakui keberadaan fakta yang merugikannya dan melakukan pemerasan secara tertulis. Udara di luar terasa dingin. Menggoyang kaca jendela seolah mengancamku. Namun, suhu tubuh Dava yang menangis sampai tertidur di pelukanku terasa begitu hangat. Di ruangan yang dingin itu, sambil mengelus punggung putraku kuat-kuat, aku bersumpah, aku tidak akan pernah lagi menggunakan tameng kebisuan untuk melindungi mereka. Apa yang mereka takuti? Apa yang mereka sembunyikan? Aku akan menyeret semua kebenaran itu ke bawah terik matahari, bersama bukti-bukti objektif dan melihat mereka hancur perlahan karena beban kebohongan mereka sendiri. Hari Senin berikutnya, aku mengambil cuti kerja dan mengunjungi kantor firma hukum Bu Diana. Duduk di sofa kulit yang berat di ruang tamu. Aku mengeluarkan setumpuk kertas dari tas. Itu adalah surat pernyataan yang dipaksakan oleh Bara dan ibunya kemarin. Aku juga menyerahkan rekaman telepon berdurasi 6 menit dari ponselku. Bu Diana mendengarkan rekaman itu dalam diam sampai selesai. Setelah membaca sekilas surat pernyataan tersebut, ia menghela napas pelan. Ekspresinya yang biasanya ramah kini berubah menjadi wajah seorang ahli hukum yang sedingin es. Bu Arini, langkah yang luar biasa karena Anda berhasil menyimpan bukti ini. Surat pernyataan dan rekaman suara ini akan menjadi pukulan mematikan bagi mereka. Aku sedikit mengendurkan bahuku dan mendengarkan penjelasan pengacara. Pak Bara menjadikan sekolah tempat Dava bernaung sebagai sandera. Lalu untuk menutupi kebenaran yang merugikan dirinya, ia memaksa Anda menandatangani larangan buka mulut. Ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini sudah memenuhi unsur tindak pidana pemerasan dan pengancaman menurut hukum pidana. Mendengar pandangan hukumnya, rasa cemas yang menempel di dadaku perlahan mencair. Bara mengira ia telah merampas senjataku. Namun pada kenyataannya, ia justru menyerahkan bukti yang membuktikan betapa pengecut dan liciknya cara yang ia gunakan. Bu Arini, saya akan segera menyusun dan mengirimkan surat somasi resmi ke pihak mereka. Ini adalah peringatan larangan mendekat serta pemberitahuan tindakan hukum atas pencemaran nama baik. Kita juga akan meminta pihak sekolah Dava untuk waspada terhadap orang tak dikenal tanpa perlu menjelaskan detailnya. Terima kasih banyak, Bu Diana. Dengan ini saya bisa melindungi anak saya. Aku menundukkan kepala dalam-dalam.
Selama ini aku menjadikan kebisuan sebagai tameng untuk melindungi harga diri Bara. Namun mulai sekarang, aku akan melindungi putraku menggunakan perisai dan pedang terkuat yang disebut hukum. Sementara itu, Bara sedang mabuk dalam kemenangan sempurnanya di apartemen mewahnya di kawasan Dago. Ia menuangkan bir mahal ke gelasnya. Bersandar dalam di sofa sambil menonton TV. Perempuan tak berguna itu pasti sekarang sedang menangis pucat sambil menandatangani surat itu. Batinnya, Bara percaya ancamannya bekerja dengan sempurna. Wajahnya memancarkan senyum sombong karena merasa berhasil menundukkan mantan istrinya dan mengubur rahasianya selamanya. Namun di sebelahnya, gelagat Citra yang duduk di sofa tampak tidak wajar. Ia pura-pura menonton TV. Padahal terus-terus mengecek layar ponselnya yang digelapkan. Mengirim pesan secara sembunyi-sembunyi. Apa benar itu anaknya waktunya nggak masuk akal? Kan pesan bernada blak-blakan itu muncul di layarnya. Pengirimnya adalah mantan pacar Citra yang masih berhubungan dengannya hingga sesaat sebelum ia berpacaran dengan Bara. Tenang aja. Cuma beda hitungan dikit di rumah sakit. Mas Bara nggak curiga apa-apa kok? Nggak bakal ketahuan. Balas Citra dengan jari gemetar, lalu buru-buru menghapus riwayat pesan itu. Sejak periksa ke RSHS tempo hari, kepanikan merayapi hatinya. Pertanyaan Dior. Hardiman soal selisih usia kehamilan. Saat itu, Bara memang bisa dikelabui. Tapi ia tidak tahu kapan keraguan itu akan muncul lagi. Citra juga sedang berjalan di atas es tipis sambil memeluk rahasia fatal yang tidak boleh terbongkar. Kenapa? Cit, muka kamu pucat. Mual ya, tegur Bara dengan nada santai. Membuat Citra tersentak kaget. Iya. Agak mual. Aku istirahat di kamar dulu ya. Citra melarikan diri ke kamar tidur. Melihat punggungnya, Bara tersenyum puas mengira wanita itu benar-benar sedang mengandung anaknya. Sama sekali tak terlintas di pikirannya bahwa wanita di depannya sedang menipunya. 2 hari kemudian, di hari Rabu, bom itu dijatuhkan di divisi penjualan perusahaan farmasi tempat Bara bekerja. Setelah jam makan siang, sepucuk surat diantarkan dari bagian administrasi ke meja Bara. Pengirimnya firma hukum Diana Rekan. Di amplopnya terdapat stempel merah menyala bertuliskan somasi resmi. Apa-apaan ini? Bara mengerutkan kening sambil membuka amplop dengan pisau kertas. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen tebal. Ia membacanya dengan santai pada awalnya. Namun, baru beberapa baris. Darah seketika surut dari wajahnya. Di sana tidak ada kata permintaan maaf dari Arini karena menolak tanda tangan. Yang tertulis di sana adalah peringatan hukum yang sedingin es tanpa ampun. Tindakan saudara dan Ibu Wati yang memaksa klien kami menandatangani surat pernyataan larangan buka mulut adalah bentuk pemerasan yang melanggar hukum. Selain itu, makian yang saudara lontarkan kepada putra klien kami melalui telepon telah kami amankan sebagai bukti rekaman audio. Sialan perempuan itu merekam teleponnya. Bara tanpa sadar berteriak kecil. Membuat rekan kerjanya menoleh terkejut. Ia buru-buru memelankan suaranya dan membaca kelanjutannya dengan tangan gemetar. Apabila saudara mendekati klien kami atau putra klien kami serta menyebarkan berita bohong, kami akan segera melaporkan saudara ke kepolisian. Selain itu, berdasarkan surat persetujuan program inseminasi buatan yang Anda tanda tangani sendiri, kewajiban hukum saudara untuk memberikan nafkah kepada anak adalah mutlak. Jika saudara terus menghindari tanggung jawab, kami akan melanjutkan ke prosedur hukum yang semestinya. Kertas itu terlepas dari tangan Bara. Pandangannya menggelap. Jantungnya berdegup kencang bagaikan alarm peringatan. Rencana sempurnanya dihancurkan berkeping-keping oleh tindakan hukum Arini yang tidak mundur selangkah pun. Sialan. Perempuan itu berani melawanku. Ia nyaris memukul meja karena marah. Tapi tangannya terhenti di udara. Surat pernyataan yang ia gunakan untuk mengancam Arini kini berubah menjadi tali jerat yang mencekik lehernya sendiri.
Ancaman menyebarkan rumor di sekolah menjadi tindakan bunuh diri di depan bukti rekaman. Lebih parah lagi, yang menjatuhkannya ke jurang putus asa adalah kalimat terakhir dalam dokumen itu. Di sana tertulis catatan tambahan yang kejam dari pengacara Diana. Catatan mengenai kehamilan saudari Citra Lestari. Pasangan Anda saat ini. Investigasi kami menemukan kejanggalan medis yang sangat fatal terkait lini masa kehamilan tersebut. Demi kebaikan Anda sendiri, kami sangat menyarankan Anda untuk memeriksa fakta tersebut dengan kepala dingin. Napas Bara terhenti. Pandangannya beralih ke meja Citra yang duduk tak jauh darinya di kantor itu. Citra sedang menatap layar komputernya. Tapi tangannya berhenti mengetik. Pikirannya melayang entah kemana. Sesekali ia mencuri pandang ke sekeliling. Mengeluarkan ponselnya. Mengetik sesuatu. Lalu menyembunyikannya lagi. Jangan-jangan. Suara kering keluar dari mulut Bara tanpa sadar. Kejanggalan usia kehamilan yang ditunjuk oleh Door Hardiman di RSHS. Waktu itu ia beralasan itu hanya salah hitung demi lari dari kenyataan bahwa ia tidak punya kemampuan reproduksi. Namun peringatan objektif dari pihak ketiga, seorang pengacara, membuat keraguan yang selama ini diabaikannya membesar seketika. Apakah aku sedang ditipu? Begitu keraguan itu muncul, ia menyebar layaknya noda tinta hitam. Citra bilang dia baru putus dari mantan pacarnya sesaat sebelum jadian dengannya. Jika saat itu perutnya sudah berisi anak laki-laki lain. Napas Bara memburu. Apakah demi menutupi masa laluku, aku ditipu untuk membesarkan benih orang lain? Penghinaan itu menyiksanya. Namun, ia tidak bisa mencecar Citra di tempat itu. Karena jika hal itu benar, ia harus berhadapan langsung dengan fakta bahwa dirinya adalah laki-laki mandul, sementara Bara tersiksa dalam keraguan di kantornya. Ibunya, Wati, sedang melakukan tindakan yang sama sekali berbeda. Wati marah besar karena sudah 3 hari, Arini tidak mengirim balik surat pernyataan itu. Ia sama sekali tidak tahu seberapa kotor kebohongan putranya. Ia masih percaya bahwa Arini adalah perempuan mandul yang merepotkan Bara. Dengan amarah meluap, ia memakai mantelnya dan bersiap menuju rumah orang tua Arini lagi. Perempuan keras kepala. Dia nggak akan paham kalau nggak dikasih pelajaran, omel Wati sambil membuka pintu rumah. Namun, langkahnya terhenti. Di depannya berdiri 2 orang pria dan wanita tak dikenal berpakaian rapi. Ibu Wati. Benar, sapa wanita berjas itu dengan tenang. Iya. Kalian siapa? Saya kuasa hukum Ibu Arini. Nama saya Diana. Hari ini saya datang untuk menyampaikan secara langsung pemberitahuan terkait peringatan hukum yang kami kirimkan. Mendengar itu, wajah Wati langsung berubah masam. Pengacara off. Arini yang sewa. Mau minta harta gono gini. Kan percuma. Toh salahnya ada di dia. Wati menggonggong marah. Tapi Bu Diana sama sekali tidak goyah. Ia mengeluarkan surat somasi yang isinya sama dengan yang dikirimkan ke Bara. Ini bukan tuntutan gono gini. Ini adalah peringatan tentang tindakan Anda dan putra Anda yang mendatangi rumah orang tua Ibu Arini dan memaksanya menandatangani surat larangan buka mulut. Tindakan tersebut tergolong sebagai tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang sangat serius. Tatapan tajam dan nada bicara tegas Bu Diana membuat Wati menciut sesaat. Apa berlebihan sekali? Saya cuma mengajarinya tahu diri. Dia kan menumpang di anak saya yang sempurna. Menerobos masuk rumah orang lain tanpa izin. Mengancam kehidupan sekolah anak kecil untuk memaksa tanda tangan. Itu di mata hukum disebut kejahatan. Ibu Arini telah merekam seluruh percakapan saat itu dan menyimpannya sebagai bukti. Wajah Wati berubah pucat. Rekaman perempuan itu licik sekali. Siapa yang licik di sini? Jika Anda berani mendekati Bu Arini atau Dava lagi atau menyebarkan kebohongan di lingkungan mereka, kami akan langsung melapor ke polisi dan meminta perintah perlindungan dari pengadilan. Ini peringatan terakhir.
Bu Diana mendesakkan dokumen itu ke tangan Wati. Berbicara dengan sangat dingin. Tangan Wati bergetar memegang kertas itu. Tak bisa membalas sepatah kata pun. Ia yang mengira memegang kendali penuh. Untuk pertama kalinya menyadari ketidakberdayaannya di hadapan kekuatan hukum absolut, namun keputusasaan Wati yang sebenarnya belum berakhir. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan. Ucap Bu Diana yang berbalik sebelum pergi. Anda sepertinya percaya bahwa Bu Arini adalah penyebab kemandulan. Tentu saja. Makanya 11 tahun lalu dia harus bersusah payah mengambil Dava sebagai anak angkat. Melihat Wati membentak. Bu Diana menatapnya dengan rasa kasihan. Anda tidak tahu kebenaran 11 tahun lalu. Ya, mengapa Bu Arini membisu sampai hari ini? Tolong tanyakan sendiri alasannya pada putra Anda. Oh ya, soal bayi di kandungan Ibu Citra yang Anda yakini sebagai cucu kandung Anda itu. Sebaiknya Anda segera memastikan kebenarannya. Kalau begitu saya permisi. Bu Diana pergi begitu saja meninggalkan Wati yang berdiri mematung di depan pintu. Kepalanya dilanda kepanikan. Apa maksud ucapan pengacara itu Bara yang bermasalah? Anak di perut Citra? Bagaimana? Dengan tangan bergetar. Wati menelepon Bara. Namun, berapa kali pun ditelepon, Bara tidak menjawab. Malam itu, Bara sudah menunggu Citra pulang di ruang tamu apartemen. Lampu ruangan dimatikan. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, Bara duduk tenggelam di sofa. Aku pulang. Loh, kok enggak dinyalain lampunya? Saat Citra hendak menekan sakelar, suara rendah Bara bergema. Sini. Suara yang dingin itu membuat Citra tersentak ketakutan. Sini HP-mu. Bara berdiri dan menyodorkan tangannya ke depan wajah Citra. Kenapa kasih kataku bentakan Bara membuat Citra mundur ketakutan. Jangan. Privasi. Dong. Privasi. Seharian ini kamu curi-curi waktu buat chatting sama orang lain. Kan? Bara merebut paksa tas Citra. Merogoh dan mengeluarkan ponselnya. Citra menjerit mencoba menghentikannya tapi Bara mendorongnya hingga terjatuh. Layar ponsel itu terkunci. Tapi Bara memasukkan tanggal lahir Citra dan kuncinya terbuka. Ia langsung membuka aplikasi pesan. Di sana tertinggal percakapan mesum dengan mantan pacar yang lupa dihapus. Sit. Gimana periksa hari ini? Nggak ketahuan soal waktunya kan? Aman. Udah aku alihin. Dia kan punya masalah sendiri jadi nggak berani nanya macam-macam. Bagus deh. Yah. Biarpun itu anakku. Kalau dia mau besarin sih aku untung. Melihat deretan pesan itu, sesuatu di kepala Bara hancur meledak. Apa-apaan ini? Suaranya sedingin es yang melampaui batas amarah. Citra yang duduk terduduk di lantai. Wajahnya pucat pasi sambil gemetar. Citra. Anak di perutmu ini. Anak siapa? Bara membanting ponsel itu ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Citra menutup telinganya dan menangis keras. Maafkan aku. Aku khilaf. Perasaanku padamu beneran. Kok. Nanti pas anak ini lahir kita besarkan berdua aja. Ya ucapan egois itu sama sekali tidak menyentuh hati Bara. Malah berubah menjadi rasa mual yang luar biasa. Mencekik dadanya kuat-kuat. Bara menatap dingin wanita penipu di bawahnya dengan ekspresi kosong. Kemasi barangmu sekarang juga dan pergi dari sini. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di depanku. Bara membalikkan badan menuju kamar tidur. Citra masih menangis histeris. Namun karena sadar sudah tak ada harapan, terdengar suara gerasak-gerusuk mengemasi barang disusul bantingan pintu depan yang keras. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Bara duduk di tepi ranjang. Udara kamar yang tanpa penghangat itu terasa membekukan tulang. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan. Meringkuk di dalam kegelapan.
Ingatan beberapa hari lalu saat ia sedang di atas angin karena merasa akan membangun keluarga baru, kini menertawakannya sebagai ilusi yang sangat kejam. Tiba-tiba terdengar suara kunci pintu depan dibuka. Ibu Wati yang memegang kunci cadangan menerobos masuk dengan wajah pucat pasi. "Bara, kamu di mana? Coba jelaskan apa maksudnya ini." Wati masuk tanpa melepas sepatunya. Membuka pintu kamar tidur dengan kasar. Melihat putranya terduduk di kegelapan, Wati tersentak. Namun, rasa malu karena ditegur Budiana, tadi siang membakar kembali amarahnya. "Tadi kulihat Citra bawa barang banyak pergi dari sini. Terus hari ini pengacaranya Arini datang ke rumah, mengancam mau lapor polisi. Apa yang kamu sembunyikan dari ibu?" "Hah? Apa maksud omongan pengacara itu?" Ceceran Wati melewati batas kesabaran Bara. Ia mendadak berdiri dan meraung layaknya binatang buas ke arah ibunya. "Diam semuanya, sudah hancur!" Teriakan mengerikan itu membuat Wati tersentak ketakutan. Ia belum pernah dibentak oleh putranya sekeras itu. Mata Bara merah padam. Wajahnya terdistorsi oleh keputusasaan. "Anak di perut Citra bukan anakku. Itu anak mantan pacarnya. Aku cuma dimanfaatkan dan ditipu oleh perempuan itu." Darah surut dari wajah Wati. "Apa katamu, bukannya itu cucu kandungku? Wanita itu menipu anakku." Mengerikan. "Tapi nggak apa-apa, Bara. Untung kamu pisah dari perempuan itu. Kamu masih muda. Nanti menikah lagi sama perempuan baik-baik. Kali ini pasti bisa punya anak kandung." Gak bakal bisa, raungan Bara menggetarkan udara di ruangan itu. Wati membelalakan matanya. Kehilangan kata-kata. Bara menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar hebat. Dan akhirnya mengakui kebenaran itu. "Aku? Loki-Loki Mondul. 11 tahun lalu di RSHS aku divonis begitu. Kemungkinan aku bisa punya anak secara alami itu hampir nol mutlak." Kaki Wati kehilangan tenaga. Ia jatuh terduduk di lantai. "Bohong. Bohong kan? Kamu kan kebanggaan ibu." "Lalu Arini? Bukan dia penyebabnya. Aku yang memohon pada Arini. Tolong jangan pernah bilang ke ibuku." Aku menangis berlutut di ruang periksa hari itu. Arini melindungi harga diriku dengan diam selama 11 tahun. Beratnya kenyataan itu menghantam Wati hingga hancur lebur. Apa saja yang ia katakan pada Arini selama 11 tahun ini, perempuan mandul tak berguna. Parasit yang menempel pada anakku. Semua kata-kata itu seharusnya ditujukan pada putra kesayangannya sendiri. Arini tak pernah membalas meski dihina secara tidak masuk akal. Ia hanya tersenyum diam. Melindungi Bara dan menjaga nama baik keluarga. Wati menutupi wajahnya dengan tangan gemetar. Mengerang pelan. Apa yang sudah kulakukan?" Bara pun jatuh berlutut di lantai. Ia ingin lari dari kenyataan kemandulannya. Karena itulah ia dengan gembira melompat pada kebohongan Citra yang hamil anak orang lain. Dan demi menutupi kelemahan aslinya, ia menyakiti Arini dan membuang Dava. "Jangan ganggu keluarga baruku." Ucapannya sendiri pada putra 7 tahunnya di depan pengadilan bergema kembali di telinganya. Meski tak ada ikatan darah, Dava mencintainya sebagai seorang ayah. Ia sendiri yang membuang cinta tanpa syarat itu ke tempat sampah. Di dalam ruangan gelap dan dingin itu, hanya terdengar isak tangis penyesalan yang terlambat dari dua orang yang hancur. Keesokan paginya, berlawanan dengan malam kelam Bara. Rumah orang tuaku disambut dengan cahaya pagi yang hangat. Aroma harum sop buntut buatan ayahku menguar dari dapur. Di ruang tengah, Dava berdiri dengan tas ransel barunya. Wajahnya tampak sedikit malu-malu. "Bu, gimana? Aneh nggak?" "Sama sekali nggak aneh. Kamu keren banget, Leo." "Dava." Aku mengusap rambutnya dengan lembut. Urusan pindah sekolah barunya sudah beres.
Masih ada sedikit raut cemas di wajahnya. Namun ia berusaha melangkah maju. Nah, sarapan sudah siap. Makan yang banyak biar semangat sekolahnya. Ayahku tersenyum mengenakan celemek. Dava mengangguk dengan penuh semangat. Meja makan yang hangat inilah yang ingin kulindungi dengan segala cara. Bukan hubungan yang dibangun dari kebohongan dan gengsi, melainkan wujud keluarga sejati yang saling menyayangi. Setelah selesai merapikan meja, ponselku berdereng. Telepon dari Bu Diana. Halo, dengan Arini. Selamat pagi, Bu Arini. Baru saja Pak Bara menghubungi kantor saya. Mendengar nama itu, tanganku terhenti sejenak. Suara Bu Diana tetap tenang seperti biasa. Dia terdengar sangat panik. Dia bersikeras ingin bertemu dengan Anda dan Dava untuk minta maaf secara langsung. Katanya dia sudah putus dengan Citra Lestari. Aku menghela napas pelan. Situasinya berakhir persis seperti dugaanku. Aku sudah tahu dia akan merengek setelah kehilangan segalanya. Tolong tolak saja. Jawabku tenang, namun tegas. Apapun yang dia hilangkan sudah tidak ada hubungannya lagi dengan saya dan Dava. Baik. Akan saya sampaikan seperti itu. Lalu, dia mulai memberikan isyarat enggan membayar nafkah anak. Alasannya, apakah ia punya kewajiban membayar untuk anak yang tidak punya ikatan darah dengannya? Aku tersenyum dingin. Bara masih memandang remeh hukum. Bu Diana, saatnya menggunakan surat persetujuan itu. Kan tentu. Dokumen persetujuan program inseminasi buatan yang ia tanda tangani sendiri 11 tahun lalu. Selama ada dokumen itu, secara hukum perdata, ia adalah ayah yang sah. Mustahil baginya menghindar dari kewajiban nafkah dengan alasan tidak ada ikatan darah. Kita akan memaksanya menghadapi kenyataan itu di sidang mediasi nanti. Mohon bantuannya. Bu Diana. Aku menutup telepon dan menatap sinar matahari pagi dari jendela. Ia tak akan diizinkan lari dari dosanya. Harga dari apa yang telah ia hancurkan akan kubuat ia membayarnya lunas di mata hukum sepanjang sisa hidupnya. Titik balik cerita ini sepenuhnya berpihak padaku. 1 minggu berlalu. Sejak Citra pergi, kondisi apartemen Bara sangat berantakan hingga sulit dipercaya. Kotak bekas bento minimarket dan kaleng bir kosong berserakan di meja. Tirai tertutup rapat. Udara ruangan terasa pengap. Lalu datanglah sepucuk surat tebal. Pengirimnya Pengadilan Agama. Melihat dokumen resmi bertuliskan panggilan sidang mediasi. Tangan Bara gemetar membukanya. Di dalamnya berisi tuntutan tak kenal ampun dari pihak Arini. Perhitungan teliti atas pembagian harta Gonogini. Tuntutan ganti rugi imaterial uang mut'ah dan iddah atas kekerasan verbal. Dan biaya nafkah anak yang layak sampai Dava lulus sarjana. Total nominalnya jauh melebihi seluruh tabungan yang Bara miliki saat ini. Omong kosong, kenapa aku harus bayar sebanyak ini? Bara menatap tajam surat itu dengan mata merah. Ganti rugi masih masuk akal. Tapi kenapa ia harus terus membayar nafkah untuk anak yang bukan sedarah daging dengannya? Ketidakadilan menurutnya itu menyulut kembali kemarahannya. Ia menarik tabletnya dari meja yang berantakan. Mengetikkan kata kunci cerai. Anak bukan kandung. Batal bayar nafkah. Ia membaca beberapa artikel hingga matanya terhenti pada satu kolom hukum. Jika tes DNA membuktikan probabilitas 0%, maka hubungan ayah anak bisa dibatalkan secara hukum. Dalam kasus ini, kewajiban nafkah gugur. Melihat kalimat itu, senyum miring muncul di wajah Bara. Ia merasa menemukan secercah cahaya di ujung terowongan gelap. Ini dia, kalau pakai ini aku pasti menang. Bara tertawa gila. Dava adalah anak yang lahir dari program reproduksi berbantu dengan donor pihak ketiga. Jika tes DNA dilakukan, sudah 100% pasti tidak ada ikatan biologis. Dengan begitu, statusnya sebagai ayah sah akan gugur, dan ia bisa lepas dari tanggung jawab.
Rasakan itu. Arini, aku nggak akan bayar sepeser pun. Ia yakin telah menemukan jalan keluar jenius dan bernapas lega. Ia benar-benar mengabaikan fakta bahwa ia sendiri yang menandatangani persetujuan menjadi ayah di masa lalu. Ia hanya bisa mempertahankan harga dirinya dengan bergantung pada skenario pembalikan keadaan yang sangat dangkal ini. Sementara itu, ibunya, Wati, sedang merayap di dasar keputusasaan. Ia dengan kakinya sendiri mendatangi pintu firma hukum Diana. Tolonglah, Bu pengacara. Izinkan saya bertemu Arini. Wati yang dipersilakan masuk ke ruang tamu bahkan tidak duduk di sofa mewah, melainkan menundukkan kepalanya dalam-dalam di depan Bu Diana. Sikap sombongnya saat mendobrak masuk rumah tempo hari sudah lenyap tak berbekas. Matanya bengkak merah. Rambutnya sedikit berantakan. Izinkan saya minta maaf langsung padanya. Saya benar-benar tidak tahu kalau anak itu merahasiakannya dari saya selama 11 tahun. Suara Wati bergetar. Namun Bu Diana menatapnya dengan dingin. Menyortir dokumen di tangannya tanpa terbawa emosi. Niat permintaan maaf Anda sudah saya catat. Namun Ibu Arini maupun Dava menolak segala bentuk pertemuan langsung dengan pihak Anda. Tapi, Dava itu satu-satunya cucu saya. Wati menutupi wajahnya dan mengerang. Mengetahui putranya tidak bisa punya anak alami. Dava kini adalah satu-satunya cucu di dunia ini baginya. Meski tak ada ikatan darah. Anak laki-laki manis yang memanggilnya nenek selama 7 tahun. Saya rindu anak itu. Saya sudah mengatakan hal mengerikan padanya. Saya ingin menarik kembali ucapan saya. Air mata penyesalan menetes ke meja. Ilusi cucu kandung telah menghancurkan ikatan keluarga asli yang ada di depan matanya. Dosa itu mencekik dada Wati tanpa ampun. Namun, kata-kata Bu Diana sangat dingin dan birokratis. Ibu Wati, meskipun Anda ingin menarik kembali makian Anda, luka di hati Dava tidak akan hilang. Ibu Arini menempatkan keamanan psikologis anaknya sebagai prioritas utama. Jika Anda mencoba menghubungi lagi, kami akan mengambil tindakan hukum berupa perintah larangan mendekat. Silakan pulang. Wati jatuh berlutut dan menangis keras. Ia tak punya hak lagi untuk kembali ke tempat aman setelah menghancurkan sendiri perisai yang melindunginya. Hukuman terberat yang ia dapatkan adalah kesepian abadi. Sore di hari yang sama. Suasana di pekarangan rumah orang tuaku terasa damai. Di bawah sinar matahari yang hangat, ayahku dan Dava sedang berkebun. Kek, bibit ini ditanam begini. Ya iya. Supaya akarnya mencengkeram tanah dengan kuat. Kalau rajin disiram tiap hari, pasti tomatnya bakal enak. Melihat mereka berdua tertawa dengan tangan berlumur tanah, aku memandang dari beranda dengan tenang. Senyum Dava mulai kembali ceria. Beberapa hari ini, ia dengan gembira bercerita sudah punya teman baru di sekolah barunya. Tempat di mana anak ini bisa bilang aku pulang dengan aman. Akan kulindungi apapun yang terjadi. Saat itu, ponsel di saku selemeku berdereng. Telepon dari Bu Diana. Halo, Bu Arini. Baru saja pengacara pihak Pak Bara menghubungi kami. Dia mengajukan permohonan sebelum sidang mediasi. Permohonan apa, tanyaku santai tanpa mengalihkan pandangan dari Dava. Pak Bara menuntut tes DNA dengan Dava. Mendengar itu, aku tanpa sadar tertawa kecil. Bukannya marah. Aku malah merasa takjub dengan betapa bodohnya dia. Tes DNA. Cara melarikan diri yang sangat khas dirinya. Dia mau membuktikan tidak ada hubungan darah untuk membatalkan status ayah dan lari dari kewajiban nafkah. Kan? Sepertinya dia yakin betul bisa membalikan keadaan dengan cara itu. Terdengar nada geli dalam suara Bu Diana. Bara benar-benar berpikir trik sinetron murahan seperti itu bisa mempan. Bu Diana, kita punya senjata itu. Kan tentu.
Asli surat persetujuan medis yang ia tanda tangani sendiri, 11 tahun lalu serta kesaksian Dr. Hardiman yang sudah kami persiapkan. Dalam hukum Indonesia, jika suami telah menyetujui program inseminasi buatan, bayi tabung dengan donor, ia tak bisa membatalkan status keayahannya di kemudian hari, hanya dengan alasan tidak ada ikatan darah. Semakin dia ngotot minta tes DNA, semakin surat persetujuan itu akan mencekik lehernya sendiri. Lalu apa jawaban ibu ke pengacaranya? Saya tolak mentah-mentah. Saya bilang, mari kita selesaikan semuanya di sidang mediasi dengan bukti objektif. Terima kasih. Mohon bantuannya. Aku menutup telepon dan menatap putraku yang tertawa di bawah langit biru. Bara pasti sekarang sedang merasa lega karena merasa menemukan jalan keluar. Namun tali yang ia pegang bukanlah tali penyelamat, melainkan pelatuk yang akan menghancurkan dirinya sendiri secara total. Hari di mana ia dipaksa melihat kebenaran di pengadilan agama sudah di depan mata, ruang tunggu. Pengadilan agama terasa menyesakan. Cahaya lampu neon putih menerangi lantai ubin yang mengkilap. Hari ini adalah sidang mediasi pertama antara aku dan Bara. Aku duduk tenang bersama Bu Diana di ruang tunggu penggugat. Di pangkuanku terdapat setumpuk dokumen bukti yang sempurna. Aku tak gugup sama sekali. Yang ada hanyalah tekad yang tenang untuk memutuskan masa lalu dan melindungi masa depan putraku. Di lantai lain, Bara duduk di ruang tunggu tergugat, menggoyang-goyangkan kakinya dengan gelisah. Di sebelahnya duduk pengacara muda yang mungkin disewanya secara terburu-buru. Wajah Bara memancarkan kepanikan yang ditutupi rasa percaya diri yang aneh. Pak pengacara, tolong tegas soal yang satu itu ya. Bisik Bara mengingatkan pengacaranya. Pihak sana nuntut uang ganti rugi sama nafkah anak yang gak masuk akal. Tapi saya gak punya kewajiban bayar. Anak itu bukan darah daging saya. Kalau tes DNA dilakukan, saya pasti menang. Ia berpegang teguh pada pengetahuan internet dangkalnya. Yakin akan menang mutlak. Tak lama, nama mereka dipanggil masuk ke ruang mediasi. Di sana duduk dua orang hakim mediator yang berpengalaman. Bara duduk menyandar angkuh di kursinya. Bapak, Ibu Hakim Mediator, hari ini ada hal yang harus saya perjelas. Bara memotong sebelum hakim berbicara. Pihak sana menuntut nafkah anak. Tapi saya tidak punya kewajiban membayar. Karena anak bernama Dava itu bukan anak kandung saya. Saya sangat menuntut tes DNA. Karena tidak ada hubungan darah. Status ayah anak batal demi hukum. Bara berseru bangga. Ini dia. Para hakim pasti kaget dan menolak tuntutan tidak adil itu. Pikirnya. Namun suasana ruang mediasi sama sekali tidak bergerak ke arah dugaannya. Hakim mediator pria paruh baya itu malah menghela napas dalam-dalam. Pak Bara, pihak penggugat sudah memberitahu kami bahwa Anda akan membicarakan hal ini. Senyum Bara langsung luntur. Hakim mediator wanita mengeluarkan selembar dokumen dari tumpukan map tebal. Itu adalah bukti telak yang kami serahkan sebelumnya. Hakim itu menggeser dokumen tersebut ke depan Bara. Pak Bara, silakan lihat ini. Ini salinan dokumen persetujuan yang Anda tanda tangani sendiri dengan kehendak bebas Anda 11 tahun lalu. Benar. Bara menunduk menatap dokumen itu dengan kening berkerut. Detik berikutnya, jantungnya berdegup kencang seolah mau melompat keluar. Di bagian judul tertulis jelas surat persetujuan program inseminasi buatan reproduksi berbantu. Di bawahnya terdapat tanda tangan asli Bara di atas meterai. Dilengkapi dengan surat keterangan medis, terperinci dari Dr. Hardiman. Apa ini? Kenapa? Ini ada di sini, suara Bara mulai gemetar. Masa lalu yang berusaha mati-matian ia segel selama 11 tahun kini dibenturkan ke meja pengadilan sebagai bukti objektif. Pak Bara, Anda sudah menerima penjelasan medis secara penuh bahwa Anda memiliki masalah infertilitas. Berdasarkan hal itu, Anda menyetujui program reproduksi dengan donor untuk mendapatkan anak.
Dalam dokumen ini tertulis jelas bahwa Anda berjanji akan menanggung seluruh tanggung jawab sebagai seorang ayah. Suara tenang hakim mediator menghancurkan harapan dangkal Bara berkeping-keping. Bara panik dan mendorong dokumen itu. Kertas usang masa lalu tidak ada hubungannya. Kenyataannya kami tidak ada ikatan darah, secara hukum. Menyuruh saya menanggung anak yang bukan sedarah daging itu tidak masuk akal. Saat Bara berteriak, pengacara di sebelahnya menghela napas panjang dan menatap kliennya dengan tatapan dingin. Pak Bara, apa yang disampaikan Yang Mulia Hakim itu benar. Hukum perdata dan jurisprudensi Mahkamah Agung sudah memiliki standar yang jelas terhadap anak yang lahir dari program reproduksi buatan yang telah disetujui suami. Suami tersebut sama sekali tidak diizinkan untuk menyangkal status anak di kemudian hari dengan alasan tes DNA. Apa Bara menatap pengacaranya dengan mulut ternganga? Sejak Anda menandatangani persetujuan itu, secara hukum Anda adalah ayah seutuhnya. Menghindar dari kewajiban nafkah adalah hal yang mustahil. Malah kalau Anda terus mengingkari tanda tangan Anda sendiri dan menyangkal anak Anda di pengadilan, kesan Anda akan menjadi sangat buruk di mata hukum. Vonis kejam dari pengacaranya sendiri. Bara merasa seolah kepalanya dipukul dengan palu godam. Ia jatuh merosot ke kursinya. Darah surut dari wajahnya. Pandangannya berkunang-kunang. Ilmu internetnya tentang kewajiban nafkah gugur. Jika tak ada ikatan darah ternyata hanya berlaku untuk kasus di mana istri berselingkuh dan hamil dari pria lain tanpa sepengetahuan suami. Aturan itu sama sekali tidak berlaku pada kasus Bara yang sejak awal menandatangani persetujuan medis. Skenario kemenangannya salah total. Bohong. Selama ini aku berbohong pada diriku sendiri. Bukankah pihak Anda yang terus membohongi diri sendiri? Hakim pria memperingatkan dengan tegas? Ibu Arini menyimpan dokumen ini dengan sangat baik. Bukan untuk menyerang Anda, tapi sebagai jimat agar kelak putranya tahu betapa ia sangat diharapkan kelahirannya. Tapi Anda malah membuang anak Anda demi melindungi diri Anda sendiri. Ruang mediasi diselimuti keheningan yang sedingin es. Di telinga Bara hanya terdengar suara napasnya sendiri yang memburu. Keringat dingin menetes di dahinya. Lututnya gemetar hebat. Ia akhirnya menyadari betapa tajamnya pedang yang ia arahkan pada dirinya sendiri. Kebisuanku selama 11 tahun bukanlah kelemahan. Itu adalah wujud cinta terkuat untuk melindungi harga dirinya sebagai suami dan ayah. Namun, ia memecahkan sendiri perisai itu karena dibutakan oleh wanita baru dan ilusi darah daging. Dan yang tersisa kini hanyalah pantulan dirinya yang menyedihkan dan tak bertanggung jawab di cermin hukum. Pak Bara, tuntutan Ibu Arini bukan hanya nafkah anak. Ganti rugi imaterial atas kekerasan verbal dan surat pemerasan yang Anda buat, juga telah diajukan dengan nominal yang sesuai. Di hadapan bukti-bukti objektif ini, apakah Anda masih mau mengelak? Tidak ada jalan keluar lagi. Skenario pembalikan keadaan yang dirancang sempurna runtuh hanya dengan selembar dokumen. Bara menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Hanya bisa mengerang putus asa di dalam ruang sidang. Di waktu yang sama, aku melihat jarum jam di ruang tunggu bergerak pelan. Bu Diana menyodorkan secangkir teh hangat dalam gelas kertas. Mungkin ini saatnya pihak sana menyadari kenyataan. Ya. Iya. Waktu yang pas baginya untuk mengetahui beban perbuatannya. Aku meminum teh hangat itu dan tersenyum pelan. Semakin kebenaran disembunyikan, kelak ia akan berbalik menjadi taring tajam yang menusuk diri sendiri. Proses untuk memaksanya melunasi harga dari apa yang telah ia hancurkan di mata hukum baru saja dimulai. Kesepakatan mediasi akhirnya diketuk. Uang ganti rugi dan harta gonogini senilai 500 juta rupiah harus dibayar tunai. Ditambah nafkah Dava sebesar 7 juta rupiah per bulan, sampai Dava berusia 22 tahun. Jika pembayaran menunggak sekali saja, akan langsung dilakukan eksekusi paksa potong gaji. Syarat-syarat yang dibacakan hakim mediator bagaikan rantai yang mengikat masa depan Bara. Setiap kali nominal disebutkan, bahu Bara tersentak. Untuk membayarnya,
Ia harus menguras habis seluruh tabungannya dan memangkas biaya hidupnya hingga titik paling ekstrem. Ini berlebihan. Bagaimana dengan biaya hidup saya? Bara memorito dengan suara serak, namun tak ada belas kasihan di wajah hakim. Pak Bara, Anda sangat melukai martabat klien dan hati anak Anda. Terlebih Anda sepihak membuang keluarga karena percaya selingkuhan Anda hamil anak Anda. Syarat ini tidak berlebihan. Ini harga dari apa yang Anda hancurkan. Pengacara Bara pun menunjuk dokumen dengan dingin. Kalau kita bawa ini ke tahap persidangan, rekaman telepon Anda akan diputar di ruang sidang. Pak, nama baik Anda di masyarakat akan hancur total. Setuju di sini adalah pilihan terbaik. Ditinggalkan oleh pembelanya sendiri. Hati Bara hancur sepenuhnya. Dengan tangan bergetar, ia menggenggam pena dan menandatangani akta perdamaian. Sembari menatap tinta yang menyerap ke kertas. Rasa pusing yang hebat melandanya. Demi istri muda dan ilusi darah daging, ia mengorbankan segalanya. Tapi yang ia dapatkan malah wanita pembohong yang mengandung benih orang lain dan utang raksasa berupa kewajiban nafkah. Hidupnya hancur hanya dalam hitungan minggu. Selesai mediasi, Bara melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai. Terik matahari Bandung siang itu terasa sangat dingin. Sambil berjalan terhuyung, ia secara refleks mengeluarkan ponselnya. Mengabaikan peringatan untuk tidak menghubungi langsung. Ia menelepon nomorku. Terdengar nada panggil yang kosong. Tentu saja aku tidak mungkin mengangkatnya. Saat dialihkan ke kotak suara, Bara meninggalkan pesan dengan nada mengemis. Arine. Ini aku. Aku yang salah. Anak Citra ternyata bukan anakku. Aku ditipu. Memang cuma kamu dan Dava yang aku punya. Tolong. Mari kita bicara sekali lagi. Izinkan aku bertemu Dava. Itu adalah permohonan yang menyedihkan. Sangat berbeda dari sikap arogan sebelumnya. Sifat egoisnya yang selalu ingin berlindung di balik tameng saat terdesak sama sekali belum berubah sampai akhir. Sementara itu, di rumah besarnya, Wati sedang menggenggam gagang telepon. Ia menelepon bibi dari keluarga besarnya. Mencoba menangis mengadu. Bek. Dengar ya, Arini itu perempuan menakutkan. Dia menipu Bara dan mau merampas uang banyak. Dava juga bukan anak kandung Barawati seperti biasa. Mencoba memutarbalikkan fakta sebagai korban. Namun suara dari seberang telepon sangat dingin. Wati, hentikan sandiwara memalukanmu. Bu Diana, pengacara itu, sudah mengirimkan surat kronologi lengkap ke saya sebagai perwakilan keluarga besar. Soal Bara yang mandul dan bagaimana Arini menyembunyikannya selama 11 tahun demi membela kalian. Dan bagaimana kamu terus-terusan menghina Arini. Kami semua sudah tahu. Darah surut dari wajah Wati. Demi menjaga muka keluarga Bara, Arini sudah sangat menderita. Begitu dapat perempuan baru, kalian langsung membuangnya. Jangan pernah telepon ke keluarga besar lagi membawa aib. Terdengar bunyi tutut. Tanda telepon ditutup. Wati merosot ke lantai sambil memegang gagang telepon. Semua hinaannya pada Arini saat kumpul lebaran kini berbalik menghantam wajahnya sendiri bak bumerang. Tak ada yang percaya lagi padanya. Dava, satu-satunya cucu yang menyayanginya, telah diusirnya sendiri. Di dalam rumah yang luas itu hanya tersisa udara penyesalan yang berat. Sore harinya, di ruang tengah rumah ayahku, aku menerima laporan dari Bu Diana bahwa mediasi selesai dan semua tuntutan dikabulkan. Bu Arine, saya sudah melarang kontak. Tapi sepertinya Pak Bara meninggalkan pesan suara. Iya, ada di kotak suara. Aku menaruh ponsel di meja. Menyalakan speaker. Tolong. Mari kita bicara sekali lagi. Izinkan aku bertemu Dava.
Suara Bara yang seolah menangis bergema di ruangan. Namun hatiku tak bergeming sedikit pun. Bahkan rasa kasihan pun tak muncul. Aku mendengarkannya sedingin menonton kejadian di dunia lain. Begitu tidak sesuai keinginannya. Langsung merengek. Dia tak pernah berubah. Tapi saya tak akan pernah lagi melindunginya. Ucapku tenang. Disetujui oleh Bu Diana. Tepat sekali. Kalau dia masih mengganggu, saya akan ajukan perintah larangan mendekat. Aku menutup telepon dan menghapus pesan suara itu tanpa ragu. Memutus ikatan masa lalu sepenuhnya. Bu, makanannya udah siap. Suara ceria Dava terdengar dari arah dapur. Ayahku dengan bangga menyajikan ayam goreng mentega ke piring. Uap hangat dan aroma sedap memenuhi ruang tengah. Iya, Ibu ke sana. Aku berdiri dan berjalan menuju meja makan tempat keluargaku menunggu. Di luar sana, Bara dan Wati mungkin sedang tersiksa dalam kegelapan akibat kebohongan dan arogansi mereka. Namun, di dalam rumah ini terdapat kehangatan murni tanpa kebohongan. Yang harus kulindungi bukanlah ego murahan seorang laki-laki, melainkan cahaya kehidupan yang tertawa polos di depanku. Kami telah keluar dari terowongan gelap. Bagaimanapun menyedihkannya akhir nasib mereka. Aku tak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Beberapa hari setelahnya, di tengah malam, di sebuah kamar apartemen remang-remang, Bara menatap layar komputernya sambil tersenyum licik. Hei, perempuan itu dan pengacaranya beneran mikir. Aku bakal nurut bayar 500 juta. Bodoh. Ia mengetik cepat di keyboard. Memindahkan hampir seluruh uang dari rekening utamanya ke rekening bank daerah yang jarang ia gunakan. Meski sudah ada kesepakatan mediasi, uang tak bisa disita kalau tak ada di rekening. Ia berencana berkelit. Mengatakan dirinya jatuh miskin untuk mengulur waktu. Tes DNA gagal. Tapi kalau aku nggak serahkan uangnya, aku yang menang. Enak saja mereka mau merusak hidupku. Bara merasa jenius dan bernapas lega. Tak menyadari betapa fatal kebodohannya. Keesokan siangnya di divisi penjualan, Bara yang sedang sok berkuasa mengatur anak buahnya tiba-tiba dipanggil manajer HRD ke ruang rapat. Saat masuk, sang manajer langsung membanting sebuah surat ke atas meja. Bara, apa maksudnya ini? Kenapa surat ini bisa dikirim ke perusahaan? Bara pucat pasi melihat surat itu. Penetapan eksekusi konservatoir Beslak dari pengadilan agama. Artinya, pemotongan gaji dan pesangon secara paksa. Kenapa jadwal bayar bulan pertama saja belum jatuh tempo? Karena kemarin malam kamu ketahuan mindahin uang tunai dalam jumlah besar ke rekening lain. Pengacara mantan istrimu sudah membaca risiko penyembunyian aset. Mata Bu Diana bukan pajangan. Mengetahui tabiat licik Bara, ia diam-diam menyelidiki seluruh rekening Bara dan menyiapkan sita jaminan. Rekening bank daerah yang Bara sembunyikan pun sudah dibekukan. Kamu bukan cuma cerai karena selingkuh, tapi mau ngemplang nafkah anak HRD. Menatapnya penuh jijik. Rumor perselingkuhan Bara dan Citra yang menghebohkan sudah menyebar luas di kantor sejak Citra dipecat. Perusahaan kita sangat ketat soal integritas. Kami tidak bisa mempertahankan pegawai berstatus sita eksekusi di posisi supervisor penjualan. Mulai besok, kamu pindah bagian manajemen stok di gudang belakang. Karier Bara hancur di detik itu juga. Gajinya dipotong drastis. Ditambah potongan paksa nafkah anak dari kantor. Sisa gajinya bahkan tak akan cukup untuk membayar sewa apartemen mewahnya. 2 minggu kemudian, di malam hari musim hujan yang lembab dan dingin, Bara terpaksa pindah ke kos-kosan murah berdinding kayu di pinggiran Cimahi yang usianya sudah puluhan tahun. Di kamar berukuran 3x3 meter itu, dindingnya tipis hingga suara truk dari jalanan terdengar jelas. AC-nya nyaris mati. Kamarnya bau apak. Ia meringkuk kedinginan di bawah lampu bohlam redup. Menyeruput mie instan murah di dalam gelas plastik. Di sela-sela kardus pindahan,
Matanya tak sengaja melihat selembar kertas gambar yang menyembul keluar. Ia menariknya. Itu adalah gambar 3 orang dengan krayon. Di tengah, wajah seorang pria yang tersenyum lebar. Di bawahnya tertulis dengan huruf acak-acakan untuk ayah paling hebat sedunia. Itu hadiah hari ayah dari Dava saat ia masih TK. Melihat gambar itu, dinding pertahanan di dada Bara runtuh total. Ia akhirnya menyadari kenyataan paling pahit. Ia selama ini berpikir dirinya adalah pihak yang memilih dan memberi makan keluarga. Memberi tumpangan pada istri cacat dengan hati mulianya. Makanya ia pikir ia bisa menggantinya kapan saja. Namun kebenarannya terbalik. Dirinya lah yang cacat. Alasan ia bisa mempertahankan harga dirinya yang kosong itu adalah karena Arini rela memakan lumpur untuk melindunginya selama 11 tahun. Ia bisa berdiri sebagai sosok ayah bukan karena ikatan darah, melainkan karena Dava mencintainya tanpa syarat. Yang membuatnya terlihat seperti pria sempurna adalah Arini dan Dava. Yang dengan kejam ia buang. Betapa bodohnya aku. Tangan yang memegang mie instan bergetar. Gelas plastiknya jatuh tumpah ke lantai. Bara memeluk gambar itu ke dadanya dan menangis tersedu-sedu. Obsesi sakitnya pada ikatan darah. Egoisme dangkalnya. Semua itu ternyata hampa dan tak berharga. Saat ini tak ada yang tersisa di tangannya. Di tengah dingin dan kesepian ini, tak ada lagi yang menghangatkannya. Ia baru sadar betapa beruntung dan dicintainya ia. Tepat setelah ia kehilangan semuanya selamanya. Di malam yang sama, ruang keluarga orang tuaku diterangi cahaya oranye yang hangat. Suara hujan deras di luar sama sekali tak mengganggu kami. Di atas meja terdapat semangkuk besar sayur sop hangat buatan ayahku. Dava bercerita dengan ceria. Mulutnya belepotan kuah sop. Terus ya, Bu, tadi di pelajaran prakarya aku bikin roket sama teman baru. Wah, hebat Dava. Nanti perlihatkan ke ibu. Ya, iya. Ke kakek juga. Ayahku mengusap kepala Dava sambil tersenyum. Melihat pemandangan itu, aku merasa sangat lega. Ikatan darah hanyalah hal kecil. Makan bersama. Tertawa menceritakan hari. Saling menyayangi. Tumpukan kecil itulah yang menciptakan ikatan keluarga sejati. Aku dan Dava sudah sepenuhnya terbebas dari kutukan masa lalu. Keesokan sorenya, saat hujan mulai reda dan sinar matahari, sore menyelinap keluar. Aku sedang berjalan pulang dari minimarket dekat taman perumahan ayahku di Lembang. Tiba-tiba aku merasa diawasi dan berhenti melangkah. Dari balik pohon di pintu masuk taman, seorang pria kurus kering menatapku. Jasnya kusut. Rambut berantakan. Wajahnya kehilangan semangat hidup. Mas Bara. Gumamku pelan. Mendengar suaraku, bahunya tersentak, dan ia menatapku dengan mata memelas seperti anjing buangan. Ia pasti merangkak sejauh ini setelah kehilangan segalanya demi mencari sisa kehangatan masa lalu. Namun di hatiku tak ada setetes pun rasa kasihan yang tersisa. Aku melangkah ke arahnya dengan tegas. Ini adalah penyelesaian terakhir dari karma 11 tahun kami. Pria arogan yang dulu merendahkanku kini gemetar kedinginan. Sepatunya penuh lumpur. Tak ada lagi sisa kebanggaannya. Arini. Panggilnya dengan suara serak. Sedang apa Anda di sini? Bukankah Budiana sudah memperingatkan soal larangan mendekat? Suaraku sangat dingin. Bara mensiut. Menatapku memelas. Kumohon Arini. Biarkan aku lihat muka Dava sebentar saja. Aku waktu itu sedang gila. Aku ditipu Citra. Ternyata anak itu bukan anakku. Keluarga asliku cuma kamu dan Dava. Aku baru sadar. Ia merangkai alasan menyedihkan sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya. Betapa egois. Ia hanya mau mencari tempat aman saat keadaannya sedang hancur. Mas Bara, apakah Anda sadar betapa kejamnya perbuatan Anda?
Aku sadar, aku salah. Padahal kamu sudah simpan rahasia ini 11 tahun. Saya tidak bicara soal saya. Aku memotong omongannya tajam. Hari saat kita cerai. Apa yang Anda katakan pada putra yang selama 7 tahun memanggilmu ayah dan menyayangimu? Napas Bara tercekat. Wajahnya kembali pucat. Anda bilang, kamu ikut ibumu saja. Jangan ganggu kehidupan baruku. Anda ingat itu? Karena aku lagi bingung waktu itu. Bohong. Anda merasa jadi pemenang. Merasa bisa punya anak darah daging sendiri. Makanya anak yang bukan darah daging tak lagi berguna. Anda membuang hati Dava ke tempat sampah. Kata-kataku menusuk dadanya bagai belati es. Bara mundur selangkah. Tetapi, aku kan ayahnya secara hukum. Aku tanda tangan persetujuan itu kan? Aku juga tiap bulan dipotong gaji untuk bayar nafkahnya. Masa aku nggak punya hak untuk bertemu anakku? Sekarang ia malah memohon pada dokumen dan hukum yang dulu mati-matian ia tolak. Benar-benar pria yang dangkal. Menandatangani kertas tidak membuatmu otomatis jadi ayah. Aku melangkah maju. Menatapnya tanpa ruang untuk lari. Yang menyatukan orang tua dan anak bukanlah golongan darah atau kertas. Melainkan tanggung jawab untuk terus menggenggam tangannya sejak hari ia memanggilmu ayah. Tapi Anda kabur dari tanggung jawab itu. Saat Anda kesepian, Anda mau kembali jadi ayah. Saya tidak akan menyerahkan Dava pada pria egois sepertimu. Kumohon. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Bara jatuh berlutut di atas aspal. Orang yang lewat menoleh ke arah kami. Tapi ia tak peduli dan terus meratap. Aku dipindah ke gudang. Diusir dari apartemen. Ibu juga dijauhi keluarga besar dan tiap hari menangis menyalahkanku. Tanpamu kami gak bisa hidup. Inilah tujuan aslinya. Membawa kembali samsak tinju penurut yang selama 11 tahun memakan lumpur untuk mereka demi menutupi fakta bahwa ia mandul. Ibu Wati menangis. Apa hubungannya dengan saya, jawabku kejam. Dialah orang yang 11 tahun menghinaku sebagai wanita mandul tak berguna. Apakah kalian pernah memikirkan luka yang kutahan? Saya rela jadi korban karena tidak mau Dava kehilangan ayahnya. Tapi saat Anda membuang Dava, alasan saya melindungi kalian musnah seketika. Bara membuka tutup mulutnya. Namun tak ada kata yang keluar. Kenyataan bahwa ia sudah dibuang seutuhnya akhirnya meresap ke otaknya. Dulu ia pikir ia yang berkuasa membuangku. Namun saat aku melepaskan tanganku, ia bahkan tak punya kekuatan untuk berdiri sendiri. Saat itu, terdengar suara ceria dari arah rumah. Bu, ibu udah pulang. Dava dan kakeknya sedang berjalan menghampiri. Wajah Dava cerah tanpa bayangan gelap sedikit pun. Bara tersentak. Berusaha merangkak di tanah dan mengulurkan tangannya ke arah Dava. Namun aku berdiri menghalanginya. Memutus pandangannya sepenuhnya. Dava. Ini ayah. Nak. Suara serak, Bara tertiup angin dingin. Tak terdengar oleh Dava. Dava berlari lurus ke arahku sambil melambaikan tangan. Arina. Siapa orang ini? Tanya ayahku curiga, melihat pria yang merangkak di tanah. Aku menjawab dengan tenang tanpa emosi sedikit pun. Bukan siapa-siapa. Ayah. Cuma orang lewat. Satu kalimat itu menjadi pukulan mematikan terakhir baginya. Aku menggenggam tangan Dava kuat-kuat tanpa menoleh ke belakang lagi. Ayo kita pulang. Hari ini makan malamnya ayam goreng kesukaan Dava. Liu. Asyik nanti aku bantuin kakek nyiapin. Percakapan riang kami bergema di langit senja. Meninggalkan suara isak tangis Bara yang terserap ke aspal dingin. Ia terkunci selamanya dari dunia hangat yang kami bangun. Inilah awal dari kekalahan dan kesepian abadinya. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian di taman.
Musim hujan mencapai puncaknya, membawa angin yang menusuk tulang. Di kos-kosannya yang murah, Bara menggigil kedinginan dengan selimut tipis tanpa penghangat. Hidupnya sekadar bernapas saja. Di kantor, ia benar-benar dianggap sampah. Rekan-rekan menatapnya jijik. Bagi pria bergengsi tinggi sepertinya, ini adalah neraka. Namun ia tak bisa resign. Gajinya terus dipotong paksa untuk nafkah Dava berkat surat kuasa potong gaji. Lari kemanapun, kewajiban itu akan memburunya seumur hidup. Sisa uangnya hanya cukup untuk sewa kos dan makan pas-pasan. Sial. Dingin banget. Bara menarik selimut usangnya sambil menatap amplop dari Bu Diana. Itu adalah surat peringatan terakhir. Larangan total menghubungi Arini dan Dava. Di bawah surat resmi itu, ada secari kertas tulisan tangan dariku. Di taman waktu itu Anda bertanya, "Bukankah aku ayahnya ya?" Anda adalah ayah. Sejak hari Anda menyetujui program itu 11 tahun lalu. Hingga hari Anda membuangnya di depan pengadilan dengan menyebutnya pengganggu. Yang Anda hilangkan bukanlah anak kandung, melainkan anak yang selama 7 tahun mempercayai Anda dari lubuk hatinya sebagai ayahnya. Membaca kalimat itu, air mata Bara tumpah tak terbendung. Raungan penyesalannya menggema di ruangan dingin. Ia baru paham makna hukuman ini. Demi obsesi pada ikatan darah, ia membuang anaknya. Ganjaran yang ia dapat adalah neraka kesepian tak berujung. Kehangatan masa lalu itu takkan pernah kembali. Ibunya, Wati, juga gila dalam kesepian. Di rumah besarnya yang kini sunyi, ia dihantui rasa bersalah. Dulu ia merendahkan Arini, padahal dirinya sendirilah yang bodoh. Rahasia kemandulan Bara dijaga Arini. Namun Wati menghancurkan pelindung itu. Di saat lebaran dan kumpul keluarga, tak ada satupun sanak saudara yang datang atau meneleponnya. Dava. Nenek rindu Dava. Wati menangis memeluk mainan lama Dava di kamar kosong. Cucu satu-satunya itu telah diusirnya sendiri. Citra, si selingkuhan, juga menanggung dosa. Setelah diusir, ia ditolak oleh mantan pacarnya yang kabur dari tanggung jawab. Citra dipecat dari kantor karena rumor perselingkuhan. Kini ia jadi ibu tunggal. Bekerja serabutan malam hari. Tinggal di kontrakan murah sendirian. Membesarkan perutnya. Ini adalah akibat bagi wanita yang mencoba merebut kebahagiaan di atas kebohongan dan menghancurkan rumah tangga orang lain. Mereka semua egois. Menginjak hati orang lain demi gengsi. Dan kini hidup dalam kesepian dan penyesalan seumur hidup. Berbeda dengan mereka. Hidup baruku dipenuhi cahaya hangat. Pekerjaanku sebagai editor naskah di sebuah penerbitan bisa kulakukan secara remote dari rumah ayahku di Lembang. Di kamar kerjaku yang kecil, terdapat tumpukan draft dan cangkir kopi kesukaanku. Dari jendela aku melihat ayah dan Dava di kebun. Bu, lihat tomatnya udah merah banget. Aku membuka jendela dan tersenyum. Wah, hebat, nanti malam kita bikin salad tomat. Asyamar. Oke, biar aku yang cuci. Senyum Dava tak lagi menyisakan bayangan gelap masa lalu. Ia sudah punya banyak teman di sekolah dasar barunya dan tumbuh ceria. Di rumah ini tak ada furnitur mewah atau gengsi palsu. Hanya ada kehangatan keluarga sejati yang menerima apa adanya. Malam tiba. Angin kencang menggoyang kaca jendela. Tapi di dalam ruang makan terasa sangat hangat karena aroma masakan. Arini. Panci sotonya udah siap. Panggil ayahku. Di tengah meja, panci besar berisi soto hangat mengepulkan asap. Dava duduk memegang sendok. Tak sabar. Bu. Cepetan. Aku lapar. Kami berdoa dan makan bersama. Melihat Dava mengunyah soto dengan lahap, aku berpikir dari lubuk hatiku. Inilah kebahagiaan sejati yang kuinginkan.
Penderitaan masa lalu hanyalah jalan panjang menuju meja makan yang hangat ini. Orang-orang di luar sana yang kedinginan menanggung dosa mereka bukan lagi urusanku. Puncak dari balas dendam bukanlah kata-kata kutukan, melainkan senyuman tulus putraku. Aku mengingat hari saat kami keluar dari pengadilan agama. Diterpa angin dingin. Seolah kehilangan segalanya. Namun kisah keluarga yang sebenarnya baru dimulai dari sana. Saat tiba di rumah ayahku di Lembang. Di depan kamar Dava ada papan nama kecil, buatan tangan kamar Dava. Meja belajar baru. Rak buku. Dan tirai biru. Malam itu, Dava memegang bajuku erat-erat di kasur barunya. Bu, aku bukan anak ayah. Ya, aku memeluknya. Nilaimu tak ditentukan oleh tes medis siapapun. Kamu adalah satu-satunya putra yang ibu inginkan dari dasar hati. Lalu kenapa ayah membuangku? Itu bukan karena kamu tak berharga. Tapi karena ayah lari dari tanggung jawabnya. Dava tidak melakukan apa-apa yang salah. Malam itu, Dava menangis terseduh-seduh. Menumpahkan semua rasa sakitnya. Dan aku menggenggam tangannya sampai ia tertidur. Kini, musim telah berganti. Di bawah sinar matahari di halaman belakang, Dava dan kakek menyirami pohon tomat. Kalau disiram setiap hari, akarnya jadi kuat, kata kakek. Dava memetik buah tomat yang merah matang dengan senyum cerah. Wajah ketakutan di pengadilan itu sudah tidak ada lagi. Cahaya kehidupan yang kuat telah berakar kokoh. Sementara itu, Bara dan Citra hancur oleh kebohongan mereka sendiri. Dan Wati hidup dalam kesendirian. Uang nafkah anak dari pengadilan terus berjalan. Bara memohon untuk bertemu. Tapi keamanan psikologis Dava adalah prioritas utamaku. Jika ia ingin menjadi seorang ayah, ia harus membangun kembali kepercayaan dari luka yang dalam. Bukan sekadar menuntut hak. Pria arogan yang mencampakkan anaknya demi ilusi garis keturunan itu kini hidup di neraka kesepian. Sementara Dava, sehancur apapun hatinya, kini memiliki tempat untuk berkata, "Aku pulang." Duduk di beranda sambil menarik napas dalam-dalam. Memandangi keluarga kecilku yang tertawa di halaman. Aku menyadari satu hal. Yang mengikat orang tua dan anak bukanlah golongan darah atau tes medis. Melainkan tanggung jawab untuk terus menggenggam tangannya dan menyayanginya sejak hari ia memanggil kita, ayah atau ibu. Ya, benar sekali.